Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya dari materi peminatan tentang elips, yang mana masih salah satu bagian dari irisan kerucut. Sebelum memasuki materi, semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berat. Salah satunya adalah virus corona, dan semoga virus corona ini segera selesai dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini. Oke, kita masuk materi selanjutnya tentang elips. Dalam elips tetap kita ada persamaan-persamaannya, yaitu yang pertama, persamaan elips di pusat O 0,0. Ada elips horizontal dan ada elips vertikal. Ini adalah anggota-anggota yang harus kalian cari nantinya. Ada bentuknya, ada persamaannya, ada koordinat titik puncak, nilai C, titik fokus, panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, persamaan direktris, eksentrisitas, dan panjang latus rectum. Nah, ini semua nanti kalian bisa dapat di materi saya. Atau kalian juga bisa baca di sini. Semua ada di sini. Ini menurut saya cukup rumit, namun insya Allah kalau kalian benar-benar mempelajarinya dengan baik, kalian akan mudah memahaminya. Di sini ada dua, ya, x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat. Dan x kuadrat per b kuadrat plus y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Semua sama dengan 1. Jadi setiap soal pengerjaan harus dibawa ke dalam bentuk yang seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, pada kita membahas masalah parabola, kita cukup kesulitan dalam menentukan apakah dia itu terbuka ke atas, apakah terbuka ke bawah, atau apakah dia terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri. Sedangkan pada elips ini, kita sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena kita untuk menentukan dia vertikal atau horizontal, maka lihatlah pada nilai C. Nilai C itu harus dilihat. Artinya apa? Nilainya itu di sini. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini A-nya harus lebih besar daripada B. Kenapa? Kalau dia itu A-nya lebih kecil daripada B, otomatis nilai C-nya menjadi akar negatif. Misal, C sama dengan akar 5 dikurangi 7. Otomatis C-nya berapa? Akar min 2. Akar min 2 kan tidak ada. Otomatis dia adalah bilangan imajiner. Maka sehingga C-nya ini harusnya berapa? C-nya itu adalah sama dengan akar 7 tambah 5. Ini dikurangi, bukan ditambah. Dikurangi 5. Nah, artinya A-nya adalah 7. B-nya adalah 5. Di sini A-nya 5, B-nya 7. Ini tidak boleh. Paham ya untuk menentukan dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Oke, karena itu nanti akan berpengaruh pada isi-isi yang lainnya. Itu juga akan berpengaruh dia terbuka elips horizontal atau vertikal, dia memiliki anggota-anggota yang berbeda. Lanjut. Pada persamaan elips di pusat PA, P juga itu pun juga sama. Maaf, ini salah ketik, ini harusnya negatif. Selanjutnya, persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 pada elips. Ada 4. Untuk elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka garis singgungnya adalah X1X per A kuadrat tambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Harus dibawa ke arah yang ini. Begitu juga dengan elips X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan, berarti ini dia apa ini? Ini horizontal, yang ini vertikal. Maka garis singgungnya adalah X1X per B kuadrat ditambah Y1Y per A kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga, untuk elips X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min G kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
Ini untuk yang horizontal dengan pusat P, Q, maka garis singgungnya adalah X min P kali X1 min P. Nah, per A kuadrat ditambah Y min Q per Y1 min Q per B kuadrat sama dengan 1. Yang ini yang vertikal. Untuk elips X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka garis singgungnya adalah X min P kali X1 min P per B kuadrat ditambah Y min Q, Y1 min Q per A kuadrat sama dengan 1. Nah, X1 ini, X1 ini, dan Y1 ini, itu diperoleh dari ini, dari titik yang ada nantinya. Kita akan ada contohnya nantinya. Lanjut. Persamaan garis singgung. Kalau sekarang bergradien M, maka diperoleh untuk elips X kuadrat plus per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka garis singgung dengan gradien M ada di Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Makna plus minus di sini otomatis nanti ada Y1, ada Y2. Y1-nya positif, Y2-nya negatif. Lanjut. Untuk elips X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus A kuadrat per B kuadrat M kuadrat dikasih akar. Dan untuk elips X min P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan 1, maka garis singgung dengan gradien M adalah Y min Q sama dengan M kali X min P ditambah kurang plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk elips X min P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat plus X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka garis singgungnya dengan gradien M adalah Y min Q sama dengan M kali X min P plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat M kuadrat. Kalian harus memahami, catatannya sudah ada. Tinggal kalian mempelajarinya nanti ya. Selanjutnya kita mengambil contoh. Diketahui sebuah elips memiliki persamaan X kuadrat per X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Tentukan koordinat titik pusat, puncak, fokus, panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, persamaan direktris, eksentrisitas, dan panjang latus rectum. Perhatikan, untuk mengerjakannya, kita lihat pada ini, X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Maka yang menjadi pendekatan itu adalah X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kenapa pakai yang ini? Kenapa kok tidak pakai X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1? Perhatikan, ini A-nya lebih besar. Nanti C-nya akan berpengaruh di sini. Paham? Oke, dari hal itu maka diperoleh pertama A kuadrat. Berarti kan ini. Saya kasih tanda lain. Warna biru. Ini A kuadrat. A kuadrat sama dengan 9. Sehingga A-nya berapa? 3. Betul ya? Saya kasih warna yang lain. Warna kuning. Terus, yang ini apa? Ini. 4 adalah B kuadrat. Maka berapa? B kuadrat sama dengan 4. Di mana B sama dengan 2. Sehingga diperoleh C sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. C sama dengan A kuadrat berapa? 9. B kuadratnya 4. 9 dikurangi 4 sama dengan akar 5. Kita sudah mendapatkan nilai A. Kita sudah mendapatkan nilai B. Dan kita sudah mendapatkan nilai C. Perhatikan, apakah ada tambahan-tambahan yang lain pada persamaan ini? Tidak ada. Sehingga koordinat titik pusatnya terletak di O 0,0. Itu sesuai dengan persamaan ini. Ini adalah dengan pusat O 0,0. Terus tadi adalah kita mencari koordinat titik puncak. Puncak dari elips itu ada 4. Maka A1 adalah A,0. A-nya berapa? 3. Maka dia 3,0. B1 adalah 0, B. Sehingga diperoleh B1-nya berapa?
0, B-nya 2, maka dia 0,2. A2 adalah min A, 0. A-nya ada berapa? A-nya 3, jadi dia min 3. Terus B2 adalah 0, min B. B-nya 2, sehingga menjadi B2 sama dengan 0, min B. Benar ya? Sekarang panjang fokus. Fokusnya apa? Rumusnya fokus. Fokus ada 2. Fokus 1 adalah akar C, 0. Maaf, ini harusnya C, 0. Ini harusnya C, 0. Maka saya hilangkan. C, 0, maka F1 sama dengan akar 5. F2 pun juga min C, 0. C-nya berapa? Min 5. Akar 5, maka menjadi min akar 5, 0. Panjang sumbu mayor, yaitu 2A. A-nya berapa? 3. Sehingga 2 kali 3 adalah 6. E, panjang sumbu minor 2B. Maka diperoleh 2 kali 2 sama dengan 4. F, persamaan direktris ada X12 sama dengan plus minus A kuadrat per C. Otomatis X1-nya yang positif, ya. X2-nya negatif. A-nya A kuadrat berapa? A kuadrat? A kuadratnya 9. Maka 9 per akar 5. Menjadi 9 per 5 akar 5. Ini dirasionalkan. Begitu dengan X kuadrat menjadi min 9 per 5 akar 5. Eksentrisitas E sama dengan C per A. C-nya akar 5. Per A-nya 3. Maka menjadi 1 per 3 akar 5. H, panjang latus rektum, harga mutlak. Artinya apa? Berapapun nilainya dia pasti akan positif karena menunjukkan panjang. Panjang tidak ada yang negatif. Sehingga 2B kuadrat per A. B-nya 2B kuadratnya adalah 4. 2 kali 4, 8. 8 per 3. Maka nilainya adalah 8 per 3. Paham ya? Ini sangat mudah. Tinggal kalian nanti menghafalkan rumus-rumus yang ada. Lanjut. Diketahui sebuah elips memiliki persamaan 16x kuadrat plus 9y kuadrat plus 64x min 30y sama dengan 44. Maka tentukan anggota-anggota dari elips. Ini semua nanti kita tentukan. Oke, kita kerjakan lebih dulu. 16x kuadrat plus 9y kuadrat plus 64x min 36y sama dengan 44. Itu harus kita bawa ke arah x min p kuadrat per a kuadrat ditambah y min g kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Atau x min p kuadrat per b kuadrat ditambah y min g kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Maka sekarang kita kerjakan yang ini dulu. Nanti kalau sudah ketemu baru kita tahu dia ke sini atau ke arah ini. Pertama, 16x kuadrat plus 9y. Persamaan ini kumpulkan yang sejenis. Artinya suku x dengan suku x. Suku y dengan suku y. Ini y. Sehingga diperoleh 16x kuadrat plus 64x plus 9y kuadrat min 36y sama dengan 44. Kita 16-nya kita keluarkan, 9-nya kita keluarkan. Otomatis menjadi 16 kali x kuadrat plus 4x. 16 kali x kuadrat berapa? 16x kuadrat. Terus kemudian 16 dikali 4x adalah 64x. Paham ya? Terus kemudian 9 dikali y kuadrat maka menjadi 9y kuadrat. Selanjutnya 9 dikali dengan 4y adalah min 36y. Kita sudah masuk ke persamaan yang seperti ini. Kita sudah masuk ke persamaan yang seperti itu. Maka kita harus membentuk dia ke dalam bentuk ini. Ya kan? Kita harus membentuk dia ke dalam bentuk ini. Bisa atau tidak? Kan begitu. Nah, otomatis kalau kita mau, kan dia kita pada persamaan ini, kalau kita faktorkan itu kan dia menjadi ini.
X plus 2 kuadrat. Sedangkan yang ini, yang Y kuadrat min 4Y itu adalah dia bernilai berapa? Y min 2 kuadrat. Ada X plus 2 kuadrat dan Y min 2 kuadrat. Namun coba kita jabarkan satu persatu. Ya, X plus 2 kuadrat kita jabarkan menjadi X kuadrat plus 16X. Ingat, X kuadrat plus 16X sudah masuk pada kriteria ini. Namun, ada ketika dia di kuadrat X plus 2 kuadrat itu ada 4Y. 4. Nah, 4 ini yang menjadi problematika. Sehingga, untuk nanti akan ada menyeimbangkan. Ya, diseimbangkan supaya persamaan ini dan yang ada di sebelah sini juga akan seimbang. Dengan cara gimana? Otomatis kan kalau ketika ini kita jabarkan, maka dia masuk ke persamaan ini. Persamaan X kuadrat plus 16X plus 4. Maka untuk menyeimbangkan, kan di sini ada koefisien 16. 16 kalikan dengan 4. Nilainya berapa? 64. Maka di sini tambahkan dengan 64. Paham ya? Kita tambahkan dengan 64. Begitu juga dengan Y min 2 kuadrat. Maka hasilnya berapa ini kalau kita kuadratkan? Y kuadrat. 2 kali Y kali min 2 min 4Y. Min 2 kuadrat plus 4. Yang menyeimbangkannya adalah, ingat, Y kuadrat min 4Y. Ketika 9 kali Y kuadrat kan 9Y, sudah pas. 9 kali min 4Y, min 36Y. Permasalahannya adalah 9 dengan plus 4 dikali 4. Ada berapa? 36. Maka 36 di sini, karena di sini ada plus 36, otomatis kita di sini juga plus 36. Sehingga nanti dia akan seimbang. Sehingga menjadi 16 kali X plus 2 kuadrat. Kita masukkan yang ini ke sini. Ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 144. Ketika ini kita jabarkan maka menjadi ini kita jabarkan maka menjadi ini. Ini kita jumlahkan semua. Sehingga diperoleh, ingat, kita menginginkan adalah dalam bentuk ini. Dua bentuk ini. X min P kuadrat per A kuadrat tambah Y min V kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min V kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Otomatis di sini ada 44. Ini kita buat dia menjadi 1. Berapa hasilnya? Maka semua persamaan dibagi dengan 144. 16 dibagi 144 tinggal berapa? 9. 9 dibagi 144 tinggal 6. 144 dibagi 144 1. Maka diperoleh X plus 2 kuadrat per 9 ditambah Y min 2 kuadrat per 16 sama dengan 1. Yang kita gunakan setelah ketemu persamaan ini, yang kita gunakan adalah persamaan yang ininya mana? A-nya harus lebih besar daripada B. Oke, dari setelah memperoleh persamaan ini, maka diperoleh anggota. A kuadratnya adalah 16. Maka A-nya adalah 4. B kuadratnya adalah 9. Sehingga B-nya adalah 3. C-nya adalah akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat 6 dikurangi 9. Yaitu sama dengan akar 7. P-nya adalah min 2. Dari mana P dari min 2? Yaitu ini. Dia kan X plus 2. Nah, X plus 2 ini kan dia dari X min 2. Dari sini kan. Nah, otomatis P-nya sama dengan min 2. Dan Q-nya adalah 2. Persamanya sudah sama. Kan sama-sama negatif. Maka Q-nya adalah 2. Setelah memperoleh ini semua, otomatis kita kerjakan satu persatu. Oke, kita kerjakan. Koordinat titik pusat terletak di P.
P, Q, yaitu maka berapa? Min 2,2. Koordinat titik puncak ada berapa? Ada 4. A1. A ditambah P, Q, maka diperoleh A-nya berapa A-nya? A-nya adalah 4. P-nya min 2. Q-nya 2. Maka A1-nya adalah 2,2. A2-nya min A ditambah P, Q, maka min 4. Ditambah P, P-nya negatif 2, maka min 4 min 2, Q-nya 2, maka A1-nya adalah, ini A2, A2-nya adalah min 6,2. B1, P, B ditambah Q, P-nya berapa? Min 2. B-nya 3. Q-nya 2, maka menjadi B-nya adalah B1 adalah min 2,5. B2, P, min B plus Q. B2-nya, P-nya min 2. B-nya 3, berarti min 3 plus 2, maka B2-nya adalah min 2,1. Kita belajar lagi yuk. Koordinat titik fokus. Fokus 1, ada 2 fokus. P, C tambah Q. P-nya min 2. C-nya min akar 7. Q-nya 2. Maka puncaknya puncak F1 terletak di min 2, akar 7 plus 2. F2, P, C min Q. Maka F2 sama dengan min 2, akar 7 per 2. Selanjutnya, panjang sumbu mayor, yaitu 2A. A-nya adalah 4, maka 8. Minor 2B, B-nya 3. Persamaan direktris B kuadrat per C plus Q. B kuadratnya 3. 9. Per C-nya akar 7 ditambah Q-nya 2. Maka yang pertama dia positif, yang kedua dia negatif. Paham ya ini ya? Oke. Eksentrisitas E sama dengan C per A. C-nya akar 7, A-nya 4. Maka E-nya sama dengan akar 7 per 4. Panjang latus rektrum 2A kuadrat per B. A kuadratnya adalah 16. Kali 2, 2 kali 16, 32 per 3. Paham ya? Oke, jadi itu anggota-anggota yang lainnya. Selanjutnya, kita contoh soal pada garis singgung. Diketahui elips dengan persamaan x kuadrat plus 3y min 2x min 12y plus 1 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis singgungnya di titik min 2,3. Min 2,3 otomatis. Min 2 itu adalah apa? X 1, ini adalah Y1. Ini caranya sama dengan yang tadi. Otomatis kita harus membuat persamaan terlebih dahulu. Memang cukup repot, tapi dengan itu kita juga akan belajar menjadi orang lebih baik lagi. X kuadrat plus Y kuadrat min 2IX min 12Y plus 1 sama dengan 0. Kumpulkan yang sejenis. X dengan X, Y dengan Y. Ini pindah ke sebelah kanan. Maka menjadi X kuadrat min 2X plus 3Y kuadrat min 12Y sama dengan min 1. Maka menjadi yang tiganya kita keluarkan. Menjadi X kuadrat min 2X ditambah 3 kali Y kuadrat min 4Y sama dengan min 1. Sekarang kemungkinan jadi adalah yang ini kita buat persamaannya berapa kira-kira yang mendekat ini kalau kita bentuk ke dalam kuadratik. Maka dia adalah X min 1 kuadrat tambah 3 kali Y min 2 kuadrat. Kalau kalian cara menentukan, yaitu adalah lihat pada 2X-nya ini atau 4Y-nya ini. Sehingga di sini kalian menggunakan segitiga Pascal. Sama pelajaran di kelas 1. Di persamaan eksponensial. Maka perhatikan, ketika ini kita jabarkan, maka menjadi X min 1 sama, dia ada lebih 1, ya kan? Yang min 1 kuadrat adalah jadi plus 1 di sini. Min 2 kuadrat adalah 4 dikali 3 maka 12. Maka menjadi X min 1 kuadrat tambah 3 kali Y min 2 kuadrat sama dengan 12.
Untuk menyelesaikannya, semuanya kita bagi dengan 12, karena dia harus dalam bentuk sama dengan 1. Sehingga menjadi X min 2, X min 1 kuadrat per 12 ditambah ini dengan ini habis. Tinggal ini 4. Menjadi Y min 2 kuadrat per 4 sama dengan 1. Persamaan garis singgungnya terletak di X1 min 1 kali X min 1 per 12 ditambah Y1 min 2 kali Y min 2 per 4 sama dengan 1. X1-nya diambil dari X1 sini, Y1-nya pun juga diambil dari Y1 yang ini. Sehingga diperoleh X1-nya berapa? Min 2. Min 2 min 1 dikali X min 1 ditambah 3 min 2 Y min 2 per 4 sama dengan 1. Maka diperoleh min 3 kali X min 1 per 12 ditambah Y min 2 per 4 sama dengan 1. Maka diperoleh semuanya. Kita, kalau yang ini habis, tinggal X min 1 per min 4. Terus Y min 2 per 4 sama dengan 1. Semuanya kita kalikan dengan 4. Dengan tujuan menghilangkan 4 semuanya di sini. Oke, sehingga kalau setelah kita bagi itu maka menjadi X min 1, karena dia kita bagi dengan min 4, otomatis dia menjadi min Y min 2 sama dengan min 4. 1 kali min 4 kan min 4. Maka menjadi X min 1, min kali Y min kali min 2 menjadi plus 2 sama dengan min 4. Maka diperoleh X min Y min 1 plus 2 plus 4. Ini pindah ruas ke sini sama dengan 0. Maka diperoleh X min Y plus 5 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis singgung elips di titik min 2,3 adalah X min Y plus 5 sama dengan 0. Paham ya? Cukup rumit? Selanjutnya, diketahui persamaan elips X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Tentukan persamaan garis singgung yang bergradian M sama dengan 2. Dari persamaan elips itu X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1, maka diperoleh X kuadratnya berapa? 16. B kuadratnya 4. Maka kita akan mengerjakan persamaan ini. Maka persamaannya ada berapa? Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat per B kuadrat. Maka kita substitusikan. M-nya pakai ini. A kuadratnya ini. B kuadratnya ini. Maka menjadi Y sama dengan 2X plus minus akar 16. Hanya kan 16. M-nya itu adalah 2 kuadrat. B-nya, B kuadratnya adalah 4. Maka diperoleh Y sama dengan 2X plus minus akar 16. Akar 16 ini kan sama dengan akar 4 kali 17. Maka diperoleh 2 akar 17. Nah, karena di sini ada positif dan negatif, sehingga persamaan garis singgung elips yang bergradian 2 ada di Y sama dengan 2X plus 2 akar 17 dan Y 2X min 2 akar 17. Oke, demikian materi kita tentang elips. Semoga kalian memahaminya dengan baik. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.